tawassul yang dilarang. Huwa tawassul ila Allah Ta'ala bima lam yathbut fi syari'ati annahu wasilah, wa huwa anwa' ba'dihha ashaddu khuturatan min ba'd minha. Kata beliau, tawassul yang mamnu' ini, yang tercela ini, yang dilarang ini juga memiliki apa? Ada sekitar 3 bentuk yang tidak pernah datang di dalam syariat kita. Juga 3 apa? 3 macam. Yang pertama, at-tawassul ila Allah bidu'a'il mauta wal ghaibina wal istighathati bihim wa su'alihim qada' al hajat wa tafrij al kurubat wa nahwi dhalik. Fahadha min asy-syirk al akbar an-naqil min al millah. Kata beliau, tawassul yang diharamkan di dalam syariat, di antara bentuknya yang pertama bertawassul kepada Allah, menjadikan wasilah antara dia dengan Allah melalui doa mayyit, artinya meminta kepada mayyit, meminta menjadikan kuburan orang-orang yang di dalam kubur atau orang yang sudah mati sebagai wasilah, atau orang yang gaib yang tidak ada di depan kita. Maka ini apa? Perkara yang diharamkan. Dan meminta mereka supaya menunaikan hajat dan melapangkan kesusahan. Maka ini diantara bentuk kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi sama saja hukumnya apabila meminta seorang mayat yang sudah mati, meminta dia supaya berdoa, supaya dia memohon kepada Allah untuk menunaikan hajat kita. Sama hukumnya, dua-duanya syirik akbar. Meminta mayat atau meminta orang yang di dalam kuburan supaya dia meminta kepada Allah. Tuh, inilah yang dijadikan wasilah. Makanya inilah yang dilakukan orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kata mereka, orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Zulfa di situ apa? Maf'ul mutlaq. Naam, i'rabnya maf'ul mutlaq, yufidu taukid. Benarnya kedekatan kepada Allah. Maka ini apa? Perkara yang diharamkan, syirik besar. Kalau dia meminta kepada mayat supaya mayat inilah yang menunaikan kehendaknya, hajatnya, maka ini lebih parah lagi. Yang kedua, di antara bentuk tawassul yang diharamkan, at-tawassulu ila Allah bi fi'lil ibadat 'inda al-quburi wal adrihati bi du'a'illahi 'indaha wal bina' 'alayha wa wad' al-qanadil was-sutur wa nahwi dhalik. Wa hadha min asy-syirk al-asghar al-munafi li kamal at-tauhid wa huwa dhari'atun mufdiyatun ila asy-syirk al-akbar. Kata beliau, bertawassul menjadikan wasilah antara dia dengan Allah dengan amalan yang disyariatkan, akan tapi dikerjakan di mana? Di kuburan. Akan tapi dikerjakan di kuburan, seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu disyariatkan, akan tapi ketika dilakukan di kuburan, ini menjadi apa? Perkara yang mungkar. Menjadi perkara yang mungkar, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qabra, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mafhumul mukhalafah, kata para ulama, pemahaman terbaliknya, bahwa menunjukkan kuburan itu enggak boleh ada pembacaan Al-Quran, sebagaimana enggak boleh membaca Al-Quran
di daerah kuburan, nah jangan kalian jadikan rumah kalian kayak kuburan. Enggak ada di situ dibaca apa? Al-Qur'an. Wah. Jadi jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena di kuburan enggak boleh diadakan membaca Al-Qur'an. Nah, dan begitu juga tidak pernah ada tuntunannya dari para sahabat dan para salafus saleh. Cuma dalilnya menunjukkan bahwa enggak bolehnya membaca Al-Qur'an di kuburan ini dia. Wala taj'al buyutakum qabra, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena di kuburan enggak boleh apa? Membaca Al-Qur'an. Karena bukan di situ tempat membaca Al-Qur'an, di masjid, di rumah. Ini yang diperintahkan Nabi. Maka ini diantara bentuk tawassul yang diharamkan ketika dikerjakan di kuburan, yang dimana kuburan tadi kata beliau diletakkan penutup tirai-tirai dan diagungkan. Maka ini diantara perkara yang batil, yang mengikuti metodenya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Syiah dan Sufi, inilah kerjaan mereka biasanya. Makanya kalau antum lihat di Karbala di Irak, itu kayak masjid besar tuh. Nanti di situ ada video yang di YouTube, tengok. Nanti dibuatlah kayak tirai kuburan di situ yang mereka klaim bahwa itu kuburannya Husain. Mereka minta di situ, ya Husain kata mereka. Memang kalau dilihat orang-orang Syiah ketika melakukan ritual-ritual kayak itu, ini nggak ada menunjukkan asar-asar keislaman. Ngeri di situ. Lihat mukanya aja mereka, kita lihat muka mereka aja udah ngeri. Nanti pakai baju hitam semua, pukul-pukul badan, teriak-teriak, foto-foto nanti dipasang di masjid-masjid mereka, kuburan di situ. Semua yang dilarang Nabi dikerjakan sama mereka. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bentuk tawassul yang diharamkan, at-tawassul ila Allah bijahil anbiya was salihin wa makanatihim wa manzilatihim 'inda Allah, wa hadha muharramun bal huwa min al-bid'ah al-muhdatsah. Kata beliau, menjadikan perantara dengan Allah dengan kemuliaan para nabi, dengan kemuliaan para nabi. Jadi tawassul ini kan sebenarnya berdoa kan? Ada hubungan seorang hamba dengan Allah, kemudian dia pakai sesuatu tadi supaya lebih mengijabah doanya tadi. Kan itu dia hakikat tawassul. Dia berhubungan dengan Allah, ada kontak di situ dengan meminta, berdoa, akan tapi dia gunakan sesuatu untuk lebih mengijabah doanya. Nah, ketika misalnya berdoa, ya Allah aku meminta kepadamu supaya diberikan rezeki, misalnya diberikan anak, diberikan ini dan itu, akan tapi dengan kemuliaan nabimu, ini yang dikatakan bijahin nabi. Maka ini perkara yang bid'ah, muharram. Kenapa? Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, dan tidak pernah ada datang dalilnya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Allahu adzina lakum, apakah Allah yang mengizinkan kalian untuk membuat syariat ini? Kenapa? Kalau li'anna jah salihin wa makanatihim 'inda Allah innama tanfa'uhum hum. Karena kemuliaan orang-orang saleh dan kedudukannya di sisi Allah itu bermanfaat bagi mereka, bukan bagi orang lain. Mereka yang saleh, mereka yang mendapatkan manfaat di sisi Allah, bukan orang lain. Nah, begitu juga yang sebagaimana yang Allah katakan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah apa yang didapatkan manusia kecuali apa yang dia usahakan. Taib. Inilah tiga perkara yang diharamkan dalam bertawassul. Yang pertama, bertawassul dengan berdoa
kepada mayit dan kuburan. Jadi misalnya meminta sama kuburan tadi supaya Allah mengijabah doanya, maka ini kesyirikan yang bisa mengantarkan pelakunya dari keislaman. Yang kedua, dengan mengerjakan ibadah akan tapi dikerjakan di kuburan, maka ini juga apa? Ini juga syirik dan muharram. Dan yang ketiga, bertawassul, berdoa kepada Allah dengan kemuliaan para nabi atau orang-orang saleh. Maka tiga perkara ini adalah perkara yang diharamkan.